Lu pernah mikir nggak sih, kenapa keadaan rumah-rumah di pesisir Jakarta tiba-tiba nyelam sendiri? Padahal gak hujan deras kayak banjir biasa. Air laut kok bisa sampai masuk ke kamar mandi warga? Ini bukan sulap, ini bukan sihir bro. Ini yang namanya banjir rob. Dan kali ini kita bakal bongkar habis rahasia di baliknya di channel Faktaverse. Coba deh bayangin, lagi asyik nongkrong di warung kopi deket pantai. Tiba-tiba air laut perlahan naik, dan terus naik. Sampai masuk ke jalan, bahkan ke rumah. Nah, itu dia, banjir rob. Beda banget sama banjir karena hujan deras yang bikin sungai meluap atau selokan mampet. Kalau banjir biasa itu, airnya dari daratan, dari langit. Kalau rob, airnya beneran dari laut, dari si ombak yang ngajak kenalan sampai ke daratan. Secara gampangnya, banjir rob itu kondisi di mana air laut pasang sampai ke titik maksimumnya, terus meluap ke daratan yang lebih rendah. Fenomena ini biasanya terjadi di daerah pesisir, kayak di utara Jakarta. Bedanya lagi, air rob itu warnanya cenderung bening atau agak kecoklatan kayak air laut, bukan keruh pekat penuh lumpur kayak banjir hujan. Durasi banjir rob ini juga bervariasi. Kadang cuma 2-6 jam pas lagi puncak pasang. Tapi bisa juga berhari-hari kalau faktor pemicunya kuat. Bayangin aja, lo punya gelas kopi penuh. Kalau lo tuang air dari teko terus-terusan, itu banjir biasa. Tapi kalau gelas kopinya tiba-tiba ketarik ke atas, terus airnya tumpah ke meja, itu ibarat rob. Airnya bukan dari teko tambahan, tapi dari gelasnya sendiri yang naik level. Nah, yang bikin air laut ini bisa naik level segede itu bukan cuma satu faktor, tapi banyak banget dan saling berhubungan. Ini yang bikin Jakarta jadi langganan. Nah, ini dia bagian yang bikin Jakarta jadi special case. Kenapa sih kota segede Jakarta ini jadi primadona buat banjir rob? Ada beberapa biang keroknya, gengs. Pertama, penurunan muka tanah atau land subsidence. Ini bukan cuma sekadar tanah amblas biasa, tapi ini kayak Jakarta lagi tenggelam pelan-pelan. Data dari Pemprov DKI Jakarta nunjukin kalau rata-rata penurunan muka tanah di Jakarta itu antara 5-10 cm per tahun. Bahkan di beberapa titik ekstrim, kayak di Ancol, bisa sampai 7 cm per tahun. Bayangin, tiap tahun tanahnya turun setinggi itu. Dalam 10 tahun terakhir aja di Jakarta Utara, tanahnya bisa turun sampai 2,5 meter. Kenapa bisa begitu? Salah satunya adalah karena kita, warga Jakarta, terlalu banyak menyedot air tanah. Ibarat spons, kalau airnya terus disedot, sponsnya pasti kempes. Nah, tanah kita ini juga gitu. Ditambah lagi pembangunan gedung-gedung pencakar langit, permukiman padat, dan infrastruktur berat lainnya itu nambah beban di atas tanah yang udah rapuh. Jakarta Utara, yang memang letaknya udah rendah dan dekat pantai, jadi wilayah yang paling parah terdampak penurunan tanah ini. Kedua, kenaikan permukaan air laut global atau sea level rise. Ini musuh bersama seluruh dunia akibat pemanasan global. Es di kutub mencair, air laut memuai karena suhu bumi naik. Sejak tahun 1900, permukaan laut global udah naik sekitar 1-3 mm per tahun. Dan laju ini terus meningkat. Diprediksi, kalau emisi gas rumah kaca terus-terusan tinggi, permukaan air laut rata-rata global bisa naik antara 0,5 meter sampai 1,9 meter pada akhir abad ini. Bahkan, beberapa penelitian di perairan Aceh menunjukkan kenaikan air laut sekitar 1,3 mm per tahun menjadi 1,8 mm per tahun dalam 25 tahun terakhir. Jadi bayangin deh, tanah Jakarta udah turun terus, ditambah air lautnya naik juga. Ibarat kita lagi di perahu bocor yang makin lama makin amblas, terus air laut di sekeliling kita juga makin tinggi. Double combo kan? Ketiga, kondisi geografis Jakarta yang memang cebol. Jakarta Utara itu daerahnya memang rendah, bahkan sebagian ada di bawah permukaan laut. Ditambah lagi banyak sungai besar yang bermuara di sana, kayak Ciliwung, Sunter, dan Angke. Jadi kalau air laut pasang tinggi, aliran sungai-sungai ini bisa tertahan, bikin airnya meluap ke daratan. Mirip kayak kita lagi mau buang air ke kloset, tapi klosetnya penuh air dari bawah. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling mind-blowing. Kenapa air laut bisa pasang tinggi banget? Ternyata ini semua ulah benda-benda langit di sekitar kita, yaitu bulan dan matahari. Kekuatan gravitasi bulan. Ini yang paling utama sob. Meskipun bulan jauh lebih kecil dari bumi,
Tapi karena jaraknya yang dekat banget sama kita, tarikan gravitasinya 2 kali lebih kuat dibanding matahari dalam urusan pasang surut air laut. Bayangin, bulan itu kayak magnet raksasa yang narik air laut di bumi ke arahnya. Nah, di sisi bumi yang paling dekat bulan, air lautnya ketarik jadi lebih tinggi, alias pasang naik. Ajaibnya, di sisi bumi yang berlawanan dari bulan, air laut juga ikut pasang tinggi. Kenapa? Karena di sisi itu, bulan lebih kuat narik buminya sendiri ketimbang air lautnya. Jadi air lautnya seolah tertinggal dan ikut menonjol keluar. Pengaruh gravitasi matahari. Meskipun lebih jauh, matahari juga ikut campur dalam urusan pasang surut ini. Gaya gravitasinya juga narik air laut kita. Nah, yang bikin seru, pas bulan, bumi, dan matahari ini lagi pada ngumpul atau sejajar, inilah momen pasang yang paling ekstrim, pasang purnama. Ini terjadi 2 kali dalam sebulan, yaitu pas bulan baru dan bulan purnama. Di momen ini, matahari, bumi, dan bulan ada di satu garis lurus. Bayangin, semua daya gravitasi mereka bersatu padu narik air laut kita. Hasilnya, pasang naik yang super duper tinggi. Bahkan, di saat yang sama, pasang surutnya juga jadi super duper rendah. Fenomena perigee dan supermoon. Pernah dengar istilah supermoon? Nah, itu kondisi di mana bulan lagi di titik terdekatnya sama bumi, namanya perigee. Kalau pas bulan lagi di perigee ini barengan sama fase bulan purnama, wah, tarikan gravitasinya jadi makin kuat berkali-kali lipat. Makanya, kalau ada supermoon dan bulan purnama berbarengan, potensi banjir rob di pesisir bisa jadi makin parah, karena air laut bisa naik lebih tinggi lagi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta sering banget ngasih peringatan potensi banjir rob pas ada fenomena perigee dan pasang maksimum air laut ini. Jadi kalau kita rangkum, banjir rob di Jakarta itu kayak resep masakan yang pas banget buat bencana. Ada bumbu alamnya, ada juga bumbu olahan manusia. Bumbu alam, pasang purnama dan perigee yang bikin air laut naik maksimum. Bumbu olahan manusia, penurunan muka tanah Jakarta yang drastis akibat sedotan air tanah berlebihan dan beban bangunan, serta kenaikan permukaan air laut global karena perubahan iklim. Wadah yang nggak cocok, kondisi geografis Jakarta Utara yang dataran rendah dan banyak sungai bermuara. Semua faktor ini saling memperparah. Ibaratnya, lo lagi minum es teh di pinggir pantai, terus esnya mencair bikin volume air di gelas naik. Gelas lo juga ternyata ada di atas meja yang makin lama makin amblas. Tiba-tiba ada tangan raksasa dari langit narik-narik air di gelas lo biar tumpah. Lengkap sudah penderitaan. Contoh nyata, pada Desember 2024 lalu, beberapa wilayah di Jakarta Utara kayak Muara Angke dan Marunda sempat terendam banjir rob dengan ketinggian air mencapai 60 cm, bahkan sampai 100 cm di beberapa titik. Ini bukan cuma bikin jalanan macet atau rumah kebanjiran, tapi juga bikin aktivitas ekonomi warga, terutama nelayan, jadi terganggu. Kerugian ekonomi, gangguan kesehatan, sampai sulitnya mobilitas jadi dampak nyata yang harus dihadapi warga pesisir. Melihat semua fakta ini, apakah Jakarta tinggal menunggu waktu untuk benar-benar tenggelam? Jangan pesimis dulu, gengs. Pemerintah dan berbagai pihak sudah berusaha keras untuk mengatasi masalah ini. Salah satu solusi jangka panjang yang sedang digarap adalah pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Seawall melalui program National Capital Integrated Coastal Development. Proyek ini tujuannya melindungi Jakarta dari kenaikan air laut dan diharapkan bisa selesai pada 2030 mendatang. Selain itu, ada juga pembangunan tanggul-tanggul darurat, optimalisasi pompa air stasioner maupun mobile, dan perbaikan saluran drainase. Tapi yang lebih penting lagi adalah mengurangi penyebab penurunan muka tanah. Salah satunya dengan membatasi penggunaan air tanah dan memperluas zona bebas air tanah. Ini butuh kesadaran kita semua loh. Kalau kita terus-terusan nyedot air tanah tanpa mikir, sama aja kita nyumbang buat Jakarta makin amblas. Pemerintah juga terus mengembangkan teknologi buat memprediksi dan mitigasi banjir rob, biar warga bisa dapat peringatan dini dan siap-siap. Kita sebagai warga juga harus aktif memantau informasi cuaca dan kondisi air laut, menghindari aktivitas di pesisir saat puncak pasang, dan memastikan saluran air di sekitar rumah bersih, biar air rob bisa cepat surut. Jadi guys, banjir rob di Jakarta itu bukan cuma masalah pasang surut biasa. Ini perpaduan kompleks antara kekuatan alam semesta, kondisi geologi bumi, dan juga campur tangan aktivitas manusia. Dengan kita paham rahasia di baliknya, kita bisa lebih siap dan mungkin bareng-bareng bisa nemuin solusi yang lebih jitu buat menyelamatkan Jakarta dari ancaman air laut ini. Gimana? Tercerahkan kan sama fakta-fakta mind-blowing ini?
Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu. Dan yang paling penting, subscribe channel Faktaverse biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Komen di bawah menurut kalian, solusi apa lagi yang bisa dilakukan buat atasi banjir rob di Jakarta. Sampai jumpa di Faktaverse selanjutnya.